بسم الله الرحمن الرحيم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga kelak yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum santri-santri Ustaz? Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga antum dalam kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, ya, untuk pelajaran iman hari ini yaitu sirah ya, tentang sirah. Nanti Ustaz akan tayangkan tentang sirah kisah Ashabul Jannatain, yaitu pemilik dua kebun ya. Bersiap-siap ya untuk menyimaknya ya. Jangan sampai habis dinyalakan terus ditinggalkan ya. Disimak sampai dengan selesai. Berikut tayangannya. Al-Quran mengisahkan tentang dua orang lelaki di zaman dahulu. Keduanya saling bersahabat. Yang satu beriman dan teman yang lainnya ingkar. Al-Quran tidak menerangkan siapa mereka, di zaman siapa, dan di mana mereka hidup. Semua tidak dijelaskan. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yakni nikmat iman, yakin dan ridha dengan takdir Allah, serta berharap surga di sisinya. Dan nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rizki, kemudahan dunia, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang berlimpah. Allah uji dia apakah bersyukur ataukah kufur, apakah rendah hati atau menyombongkan diri. Allah mengaruniai yang ingkar dengan dua kebun. Allah menyebutkan tentang kedua kebunnya sebagai berikut. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu
kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, kita bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Sedangkan si kafir, ia memiliki 2 kebun anggur dan pohon-pohon kurma yang berjajar mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Dan di antara kebun itu juga masih terdapat ladang. Allah alirkan ke kebun itu air yang terus-menerus mengalir. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang yang banyak. Ia kaya dan ia sangat puas menikmati hasil panennya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga diri. Ia merasa maha memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia merasa bahwa berkat kepintarannya ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan yang sangat rapi, serta dengan pengairan yang baik, sehingga dengan kemampuannya tersebut ia bisa panen dengan sempurna dengan hasil yang sangat melimpah. Ia pun masuk ke dalam kebunnya dengan congkak, penuh rasa bangga dan sombong. Ia lupa dan lalai dengan anugerah Rabb-Nya. Dan tidak hanya itu, ia juga sombong terhadap orang lain, termasuk kepada sahabatnya. Ia berkata, sesungguhnya hartaku lebih banyak dari hartamu, dan para pengikutku jauh lebih kuat daripada pengikutmu. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia berkata bahwa kebunnya itu tidak akan pernah bisa musnah selama-lamanya. Kenikmatan harta sungguh telah membuatnya tenggelam dalam kezaliman. Demikianlah perasaan yang terkadang menghampiri seorang manusia ketika merasa dirinya memiliki kelebihan dalam hal kenikmatan, pongah, angkuh, dan sombong. Mereka menyangka kenikmatan itu adalah bukti sayangnya Allah kepada mereka. Kemudian temannya yang beriman kembali mengajaknya agar kembali mengingat Allah, berusaha mengingatkan temannya yang sudah di awang-awang kebinasaan. Temannya kembali mengingatkan seraya berkata, mengapa ketika memasuki kebunmu engkau tidak memuji Allah? Semua ini terwujud karena kehendak Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah memiliki kekuatan jika tidak ada pertolongan dari Allah. Dengan kezaliman yang sudah diperbuat temannya tersebut, ia berdoa kepada Allah agar memberikan kebaikan yang lebih baik darinya berupa balasan di akhirat kelak di surga Allah. Dan ia juga berdoa, semoga Allah mengirimkan pelajaran berupa petir yang besar dari langit untuk kebunnya sehingga menjadi hancur, menjadi tanah yang licin, dan airnya menjadi surut ke dalam tanah. Sekali-kali dia tidak akan dapat menemukannya lagi. Semoga dengan begitu ia tersadar sehingga kembali mengingat Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa temannya yang merasa terzalimi tersebut. Allah binasakan kekayaan dan semua hartanya. Lalu ia membolak-balikan tangannya, tanda menyesal terhadap perbuatannya tersebut. Ia pun berkata, aduhai, sekiranya aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak istri atau siapapun takkan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini. Sesungguhnya Allah maha mampu dan maha perkasa.
Sesungguhnya Allah memberi kenikmatan kepada yang ia cinta dan ia benci. Tapi dia tidak memberikan nikmat agama, yaitu Islam dan iman, kecuali pada orang-orang yang dia cintai. Baik, alhamdulillah santri-santri Ustadz sudah mendengarkan, menyimak ya dengan baik kisah tentang pemilik dua kebun. Ya, banyak hikmah yang bisa diambil ya nak ya. Jadi Allah sangat berkehendak dan mampu ya. Jadi merubah kondisi seorang hamba ya, yang tadinya lapang bisa menjadi sempit ya, yang tadinya kaya bisa menjadi miskin ya. Makanya apa yang harus dihindari? Yang pertama, jangan merasa sombong ya. Semua yang ada, semua yang telah diberikan itu semua dari Allah ya. Dan semoga santri-santri Ustadz bisa mengambil hikmah dan pelajarannya bagaimana dari kisah tersebut. Cukup untuk hari ini ya. Tetap semangat ya nak ya. Dari Ustadz kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.